Kabupaten Dendeng, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, nama saya Agustina Maria Fatima, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya melaksanakan PPL Aksi 1 Pertemuan 1 dengan materi tentang pesawat sederhana jenis Tuas. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat untuk mengikuti pelajaran pada siang hari ini? Masih. Ya, mantap. Ibu harap walaupun sekarang ini sudah siang hari, tetapi semangatnya kita itu masih tetap semangat pagi. Oke, mantap. Untuk mulai kegiatan kita pada siang hari ini, kita awali dengan doa. Karena itu Ibu minta anak Amel untuk memimpin doa. Silakan. Ibu guru dan teman-temanku sekalian, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dan izinkanlah saya membawakan doa ini secara agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat-Mu pada tadi malam sampai siang hari ini. Sekarang kami ingin melakukan kegiatan belajar mengajar kami. Terangilah akal budi kami, supaya apa yang diberikan oleh Ibu Guru kami dapat kami kerjakan dengan baik. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih untuk Amel yang sudah membawakan doa untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, sekretarisnya mana? Siapa yang tidak hadir hari ini? Reynaldis G. Zasili dan Nancy Tani. Sabar ya, Reynaldis dengan Nensiana. Kenapa ini? Reynaldis kenapa? Sakit. Oke. Si Nancy? Sakit juga. Oke, dua-duanya sakit ya? Karena itu Ibu minta anak-anak sekalian sebentar sore jika ada waktu luang silakan mengunjungi teman kita berdua ini yang sedang sakit. Beri kekuatan untuk mereka, beri semangat. Semoga mereka bisa mengikuti pelajaran dengan anak-anak sekalian di sekolah. Oke? Oke. Mantap. Nah, anak-anak pada pertemuan sebelumnya ini anak-anak sudah belajar materi tentang apa? Usaha. Oke, sudah belajar tentang usaha. Ayo, yang masih ingat tentang apa itu usaha? Tunjuk tangan.
benda. Jadi itu yang disebut dengan usaha. Kemudian yang berikutnya, siapa yang bisa menyebutkan contoh usaha? Tunjuk tangan. Saya Bu, Adun, silakan. mendorong meja. Mendorong meja. Coba bisa dipraktekkan cara mendorong mejanya. Ya, coba didorong. Ya, silakan kembalikan posisi mejanya ke situ. Nah, saat mendorong meja, apa yang terjadi di situ? Iya, Amel. Yang tertib Ibu bilang harus tunjuk tangan baru menjawab. Iya, Amel. Mejanya berpindah tempat. Mejanya berpindah tempat. Oke. Sekarang Ibu minta satu orang laki-laki yang badannya agak besar, pasti energinya banyak, supaya maju ke depan dan mencoba mempraktekkan mendorong tembok. Semangat. Oke, silakan coba didorong. Yang lainnya perhatikan ya, sekuat tenaga. Iya, sudah. Terima kasih. Silakan kembali. Sudah lihat apa yang dilakukan oleh Ardian? Sudah. Dia mendorong tembok. Apa yang terjadi pada temboknya? Apa yang terjadi pada tembok? Oh, Amel lagi. Temboknya tidak berpindah tempat. Iya, temboknya tidak berpindah tempat. Tadi Abdul menggerakkannya dengan sekuat tenaga ya, tetapi temboknya tidak berpindah tempat. Nah, menurut kalian di situ terjadi usaha atau tidak? Tidak terjadi usaha. Walaupun dia memberikan gaya, tetapi tidak terjadi usaha di situ. Nah, syarat supaya terjadinya usaha itu tuh apa? Siapa yang tahu? Oh, Ardian lagi. Syarat terjadinya usaha yaitu benda dikenai gaya dan mengalami perpindahan. Iya, tepuk tangan dulu. Syarat terjadinya usaha itu adalah ada dua ya. Yang satu, adanya gaya yang bekerja pada benda tersebut, dan yang kedua, adanya perpindahan. Seperti tadi ketika Arjun mendorong meja itu, mejanya berpindah. Dia memberikan gaya dorong, terus mejanya berpindah. Jadi itu dikatakan usaha. Tetapi ketika Ardian mendorong tembok dengan energi yang penuh, dengan gaya yang penuh, tetapi tembok tidak berpindah tempat. Jadi itu tidak dinamakan usaha. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita masih mempelajari kelanjutan dari materi ini. Dia masih di KD yang sama. Materinya tentang pesawat sederhana. Iya. Tentang pesawat sederhana. Jadi sebelum kita mempelajarinya, anak-anak harus tahu terlebih dahulu apa namanya tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Ya, sudah lihat tujuan pembelajaran yang ada di layar? Sudah. Oke, sekarang Ibu minta satu anak bisa baca tujuan pembelajaran yang pertama. Setelah mengamati video di layar, diskusi kelompok dan mencari informasi dari materi ajar, serta kita menjelaskan konsep pesawat sederhana dengan baik. Iya. Jadi untuk tujuan yang pertama, setelah anak-anak mengamati video, sebentar nanti Ibu tampilkan videonya, kemudian diskusi kelompok dan juga mencari informasi melalui materi ajar yang juga nanti Ibu bagikan, maka anak-anak dapat menjelaskan konsep dari pesawat sederhana dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Nona bisa. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis pengungkit dengan benar. Iya, benar. Jadi yang kedua, melalui diskusi kelompok, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi jenis-jenis pengungkit dengan baik. Oke, yang ketiga, Lana. Mengamati terhadap benda-benda yang sering digunakan dalam kehidupan
pertama, kedua, dan ketiga dengan benar. Iya. Melalui pengamatan terhadap benda-benda yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka anak-anak dapat mengidentifikasi penggunaan pengukir jenis pertama, kedua, dan ketiga. Oke, yang berikutnya, tujuan pembelajaran yang keempat. Siapa yang mau baca? Iya, Nona, silakan. Sabar-sabar. Iya, silakan. Melalui kajian literatur dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menghitung keuntungan mekanik kognitif dengan benar. Iya, melalui kajian literatur dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menghitung keuntungan mekanik dengan benar. Oke, sekarang yang kelima. Dari bagian sini bisa baca? Bisa baca? Arjun, coba yang kelima. Melalui percobaan tentang menentukan keuntungan mekanik tuas, peserta didik dapat membandingkan keuntungan mekanik tuas dengan baik. Iya, terima kasih untuk Arjun. Jadi yang kelima, melalui percobaan tentang keuntungan mekanik tuas, anak-anak diharapkan dapat membandingkan keuntungan mekanik tuas. Dan yang keenam, yang terakhir, apa? Satu orang, ya. Setelah melakukan percobaan, keuntungan mekanik tuas, peserta didik dapat menyajikan atau memaparkan hasil penyelidikan dengan baik. Iya, setelah melakukan percobaan tentang keuntungan mekanik tuas, anak-anak diharapkan dapat menyajikan atau memaparkan hasil penyelidikan dengan baik. Jadi ada 6 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada siang hari ini. Sudah paham? Sudah. Oke. Untuk memulai kegiatan kita, Ibu akan tampilkan video. Silakan anak-anak menonton video, mengamati apa yang ada dalam video tersebut. Siap untuk nonton? Siap. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya bertemu lagi bersama Ustazah. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita simak video berikut ini dengan sesama. Apa yang kalian Sudah dilihat? Sudah jelas toh apa yang ada di video tadi? Belum? Oke, kalau sudah jelas, sekarang Ibu berikan kesempatan kepada anak-anak sekalian untuk memberikan komentar terhadap video yang anak-anak sekalian nonton. Kalau misalnya belum jelas, Ibu bisa ulangi sekali lagi. Diulangi atau tidak? Ulang satu kali lagi, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya bertemu lagi bersama Ustazah. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita simak video berikut ini dengan sesama. Apa yang kalian pikirkan? Oke, sudah jelas toh? Berarti sudah 2 kali. Oke, nah sekarang silakan berkomentar tentang apa yang kalian nonton. Yang tertib, yang mau berkomentar harus tunjuk tangan. Oke, silakan. Siapa yang mau berkomentar pertama? Arjun lagi, silakan. Saya lihat dari video tadi tentang seorang anak yang sedang bermain dengan badan. Iya, benar sekali. Yang dilihat tadi yang pertama itu adalah anak perempuan memakai baju berwarna pink. Dia sedang bermain dengan badan. Ada lagi yang mau berkomentar? Oke, Nona, silakan. Saya lihat dari video yang tadi
Iya, anak dan badak, anak perempuan tadi bermain lompat tali. Masih ada yang lain? Iya, Amelia. Anak perempuan dan badak bermain kejar-kejaran. Iya, anak perempuan dan badak bermain kejar-kejaran. Seru tidak? Seru. Ada anak kecil dengan baju warna pink, kemudian bermain kejar-kejaran dengan badak. Masih adakah yang kalian lihat? Saya Bu, Iya. anak perempuan dan badak bermain jungkat-jungkit. Oke, anak perempuan dan badak bermain jungkat-jungkit. Apakah hanya itu yang kalian lihat saat anak dan badak itu bermain jungkat-jungkit? Ataukah masih ada lagi hal lain yang anak-anak lihat? Saya Bu, Iya, Amel. anak si badak yang berada di bawah Nah, dan jungkat-jungkit tidak bergerak. Sedangkan sang anak perempuan melompat-lompat pada jungkat-jungkit agar jungkat-jungkitnya dapat bergerak. Tapi sekuat tenaga pun anak perempuan tersebut tidak dapat menggerakkan jungkat-jungkit tersebut. Oke, terima kasih untuk Amel. Tadi Amel mengamati di video itu bahwa saat bermain jungkat-jungkit itu badak yang badannya besar dia berada di bagian bawah, sedangkan anak yang badannya kecil dia berada di bagian atas. Nah, anak itu menginginkan supaya jungkat-jungkit itu seimbang, toh? Nah, tetapi terjadi keseimbangan tidak tadi? Tidak. Karena anak itu badannya kecil, sehingga dia sampai melompat-lompat itu jungkat-jungkitnya tidak bisa bergerak. Nah, dari itu menjadi masalahnya ya. Dari situ anak-anak bisa menuliskan rumusan masalahnya. Sekarang silakan tulis, Ibu kasih waktu 2 menit untuk menulis itu. Tulis dulu di dalam buku catatannya. Sebentar, setelah ini baru Ibu bagikan LKPD-nya, baru disalin ke LKPD-nya. Sudah, 2 menit Ibu kasih waktu. Tulis. Rumusan masalah itu berupa pertanyaan ya, berupa pertanyaan. Dari masalah yang ada di video tadi itu anak-anak bisa melihat, rumusan masalahnya ini berupa pertanyaan. Tulis ya. Iya, sudah selesai? Ya. Oke, terima kasih untuk anak-anakku yang sudah menuliskan ini. Tinggal sebentar kita pindahkan ke LKPD. Nah, sekarang kita akan memulai beberapa aktivitas atau beberapa kegiatan. Karena itu, Ibu minta anak-anak, minggu kemarin sudah dibentuk kelompok. Sudah. Ada berapa kelompok? 5 kelompok. Jumlah kita semuanya dapat 29 orang. Karena itu ada 4 kelompok yang jumlahnya 6 orang. Satu kelompok yaitu kelompok terakhir dia jumlahnya 5. Sekarang Ibu minta anak-anak dengan tertib mengangkat meja, kemudian duduk di dalam kelompoknya masing-masing. Rapikan dulu bukunya. Dibawa semua peralatannya. Kemudian baru memindahkan meja dan duduk dalam kelompoknya masing-masing. Ayo bertertib. Tulis dan kelompok. Iya, ini Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan menuliskan dulu nama anggota kelompoknya. Kemudian dipahami isi dari LKPD-nya ini. Setelah itu baru kita melakukan aktivitasnya. Oh ya, kamu berapa orang?
kerja untuk menulis dan mencatat data yang diperlukan. Kemudian sudah ini kelompok nama lengkap. Ibu minta tulis nama lengkap. Ditulis nama lengkap. Yang sudah menulis nama lengkap, baca ini petunjuk belajarnya. Ada di halaman 2. Silakan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang belum paham, ya. Kembali rumusan masalah yang tadi tentang video yang kita nonton itu, silakan isi pada aktivitas 1. Kalau sudah isi, baru kita lanjut ke aktivitas yang kedua. Ingat, ini namanya adalah kerja kelompok. Jadi harus berkolaborasi antara semua anggota kelompok. Tidak hanya satu orang saja yang kerja, tetapi semua anggota kelompok harus aktif karena di sini ada penilaian dari ibu. Ibu akan kasih penilaian untuk masing-masing dari kalian. Ya, boleh. Bisa juga langsung jawab. Setelah itu baru misalnya ada lagi urusan masalah, bisa lagi urusan masalah. Ya, sebagai persiapan, tinggal satu kelompok yang belum. Kelompok yang lainnya, silakan mengeluarkan. Halo. Hai. Ya, kelompok yang lain, silakan mengeluarkan alat dan bahan untuk aktivitas yang ketiga. Yang sudah ibu kasih tahu untuk kalian bawa pada pertemuan yang sebelum ini, yang sudah ibu kasih tahu. Oke, sekarang sudah ya, kelompok 1 sudah. Singkirkan dulu barang-barang yang tidak diperlukan, yang belum dipakai maksudnya. Keluarkan bahan-bahan yang akan kita gunakan pada aktivitas yang ketiga. Sudah? Oke. Garisnya mana? Garisnya ini. Favorit. Pilihnya. Oke, sudah. Yang ini juga sudah ya. Sekarang Amen.
Oke, yang lainnya bisa menggunting ini supaya cepat. Ininya RKPD-nya tetap sama. Oke, silakan melakukan kegiatan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Penggaris yang digunakan ada dua ya. Satunya sebagai jungkat-jungkit, satunya sebagai untuk mengukur. Sudah? Ya, seperti yang ada di LKPD. LKPD-nya aktivitas lihat. Oke. Sudah? Perhatikan ke sini semua dulu. Anak-anak, ibu kita perhatikan ke sini semua dulu. Sambil menyiapkan bahan-bahannya. Di penggaris itu, kalian sudah tulis, sudah buat, ada strip ya. Strip itu sebagai titik tumpu. Kemudian di sini tempat kita meletakkan beban. Nah, coba dilihat di situ ada tempat untuk meletakkan beban, dan di ujung sini adalah tempat puasa atau gaya. Sekarang perhatikan ke sini dulu, baru mulai mencari biar anak-anak bisa tahu ya. Sekarang jarak dari titik tumpu ke beban itu disebut dengan lengan beban. Biasanya disimbolkan dengan LB. Kemudian jarak dari titik tumpu ke kuasa itu disebut lengan kuasa. Disimbolkan dengan silakan. Silakan. Seperti yang ada di dalam LKPD. Yang pertama jarak dari sini ke sini dinamakan jarak beban. Sini dari sini lengan kuasa. Berapa sentimeter? Ukur dulu nanti isinya di LKPD. Tidak, yang ini hanya satu poin. Yang ini yang ditambah teguh. Iya, namanya apa? Ditanya siapa? Ditanya tinggal datanya itu ambil dari yang ini. Datanya itu ambil dari sini. Datanya ini untuk poin yang pertama, yang ini poin keduanya isi di sini, poin ketiga yang ini isi di sini. Sudah diukur 17. Sudah. Ini lapangan beban. 17. Lengan apa ini? Lengan kuasa. Oke. 13. Oke, sekarang ditambah lagi koinnya 1 ke lengan beban. Ke beban, maaf. Kasih lurus supaya ini 1,4.
koma, ini ada komanya. 1,4. Lihat, ini ditulis dulu LK-nya berapa, LB-nya berapa. 18 dengan 14. Oke, sekarang lihat. Kalau LK-nya 12, oh, KM-nya 1. LK-nya 16, KM-nya 1,1. LK-nya 18, KM-nya 1,4. Jadi semakin panjang ulangan puasanya, atau semakin besar kemungkinan LK-nya. Oke, sekarang tepuk tangan dulu untuk kita semua biar. Nah sekarang waktunya untuk presentasi. Nah, ibu ingatkan dulu, yang dipresentasikan itu adalah aktivitas 2 dan aktivitas 3. Ya. Untuk aktivitas yang kedua, silakan kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu, ibu beri kesempatan. Sekarang ibu minta kelompok 5 untuk presentasi aktivitas 2. Silakan. Kelompok yang lain suara mendengar. Jika mau menanggapi sebentar, silakan ditanggapi. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja gabungan. Nomor 1, jenis tuas pertama. Gambar letak bebannya ada di bawah. Tumpuan di tengah, gaya kuasan ada di atas. Nomor 2, yang alat untuk cubit. Jenis tuas pertama. Gambar letak bebannya di bawah. Tumpuan ada di tengah dan gaya kuasannya di atas. 3, nama alat untuk botol. Jenis tuas 2. Gambar letak beban ada di tengah, tumpuannya di bawah, dan gaya kuasanya ada di atas. 4, nama alat berubahnya 1. Jenis tuas 2. Maaf. Yang lainnya jangan ribut sendiri. Ya, dengar dulu teman-teman yang sedang presentasi. Mana suaranya? Nomor 4, nama alat berubah kode 1. Jenis tuas nomor 2. Gambar letak beban ada di tengah, tumpuan di bawah, dan gaya kuasa ada di atas. Nomor 5, nama alat stop. Jenis tuas 3. Gambar letak beban ada di atas, tumpuan ada di bawah, dan gaya kuasanya ada di tengah. 6, stopless. Jenis tuas 3. Gambar letak beban ada di atas, tumpuannya di bawah, dan gaya kuasanya di tengah. Analisis hasil pengamatan. Nomor 1, berdasarkan hasil pengamatan terhadap benda-benda yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dapat disimpulkan bahwa pesawat sederhana adalah berbagai peralatan yang bisa menggunakan manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nomor 2, salah satu jenis pesawat sederhana adalah tuas yang berada dari tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga. A. Benda yang termasuk tuas jenis pertama: gunting, stang, pembawa buku, timbangan, catut, pembolok kertas, jumlah jungkit batang, palu, penjepit rambut, penjepit kertas. B. Benda yang termasuk tuas jenis kedua: gerobak roda 1, pemecah kemiri, pembuka kaleng. C. Benda yang termasuk tuas jenis ketiga: alat pemancing, skop, pinset, sapu, staples, penjepit es, dan jarum. Demikian hasil presentasi saya. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberi tanggapan terhadap presentasi kami. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu.
Semuanya silakan atau memberi tanggapan. Dari kelompok lain ada yang mau memberi tanggapan? Tidak ada. Kalau itu Ibu persilakan Amer untuk kembali ke tempat duduknya. Sekarang satu kelompok lagi untuk mempresentasikan aktivitas yang kedua. Kelompok 1. Silakan. Kelompok 1. Ayo nyanyi dulu. Ayo maju maju, jangan malu malu. Ayo maju maju, jangan malu malu. Toh, sudah maju toh? Oke. Sekarang kita beri kesempatan untuk teman kalian untuk presentasi. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil kerja yang berlaku. Yang pertama, nama alat gunting, jenis tuas, gambar letak beban, tumpuan, dan gaya kuasa. Tumpuan terletak di bagian tengah, gaya kuasa terletak bagian atas, dan gaya beban di bagian samping. Yang kedua, nama alat untuk jukis, jenis tuas 1, dan tumpuan terletak di tengah, gaya kuasa terletak di atas, dan gaya beban di bagian samping. Yang ketiga, nama alat pembuka botol, jenis tuas. Yang kedua, titik tumpuan terletak pada bagian samping, gaya kuasa terletak di bagian atas, dan gaya beban terletak di bagian tengah. Yang ketiga, nama alat berubah roda 1, jenis tuas. Yang kedua, titik tumpuan terletak di bagian samping, gaya kuasa terletak di bagian atas, dan gaya beban terletak di bagian tengah. Yang kelima, nama alat skop, jenis tuas 3, titik tumpuan terletak pada bagian samping, gaya kuasa terletak di bagian samping kiri, dan gaya beban terletak di bagian tengah. Yang keenam, nama alat staples, jenis tuas. Yang ketiga, titik tumpuan terletak di bagian tengah, gaya kuasa terletak di bagian atas, dan gaya beban terletak di bagian bawah. Oke, lanjut. Analisis hasil pengamatan. 1. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap benda-benda yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dapat disimpulkan bahwa pesawat sederhana adalah berbagai peralatan yang bisa memudahkan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, salah satu jenis dari pesawat sederhana adalah tuas yang terdiri dari tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga. A. Benda yang termaksud tuas jenis pertama adalah gunting, tang, penutup buku, timbangan, sabuk, pembolong kertas, jungkir buatan, palu, jepit rambut, dan penjepit kertas. B. Benda yang termasuk tuas jenis kedua berubah roda 1, pemecah kemiri, pembuka kaleng. Yang C. Benda yang termasuk tuas jenis ketiga memancing, skop, pinset, sapu, staples, penjepit es, dan jangkar. Demikian hasil kerja kelompok kami. Sekarang kesimpulan. Demikian hasil kerja kelompok kami. Sekarang saya memberikan kesempatan untuk kelompok lain untuk memberikan tanggapan terkait hasil kerja kelompok kami. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil
Oke. Nah, sekarang dari apa yang sudah dipresentasikan dapat dijelaskan sedikit ya tentang jenis-jenis pemungkit tadi. Di gambar yang sudah kalian identifikasi tadi itu ada gunting, apalagi gunting, jungkir-jungkir, pembuka botol, gerobak sapu, sekop, dan lain sebagainya. Dibagi ke dalam tuas jenis pertama, kedua ataupun jenis ketiga. Nah, untuk di gambarnya sudah mantap. Terima kasih untuk dua kelompok tadi yang sudah memberikan gambaran. Tuas kelas pertama gambarnya seperti ini ya. Titik tumpunya ada di tengah, bebannya ada di ujung sini, kuasanya atau gaya yang kita berikan itu ada di ujung sini. Untuk tuas kelas kedua, apa yang ada di tengah-tengah? Beban. Ya. Titik tumpunya di sini. Di sebelah sini ada kuasa atau gaya. Dan yang ketiga, tuas kelas ketiga yang di tengah-tengah ini ada apa? Kuasa. Ya. Bebannya bisa di sebelah sini. Titik tumpunya ada di sini. Jarak dari sini ke titik tumpu namanya lengan beban. Dari titik tumpu ke kuasa namanya lengan kuasa. Maaf suaranya ibu. Oke, sekarang kita lanjut ke presentasi aktivitas yang ketiga. Silakan kelompoknya Amel yang pertama. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Amal dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tabel hasil pengaman. Percobaan ke-1, jumlah poin titik kuasa 1 poin, jumlah poin titik beban 1 poin, panjang lengan kuasa atau LK 15, panjang lengan beban atau LB 15. Percobaan kedua, jumlah poin titik kuasa 1 poin, jumlah poin titik beban 2 poin, panjang lengan kuasa atau LK 17 cm, panjang lengan beban atau LB 13,5 cm. Percobaan ketiga, jumlah poin titik kuasa 1 poin, jumlah poin titik beban 3 poin, panjang lengan kuasa atau LK 18 cm, panjang lengan beban atau LB 12 cm. Analisis hasil pengamatan. 1. Berdasarkan data pada tabel di atas, itulah keuntungan mekanik tuas yang rumus KM sama dengan LK per LB. 1. Diketahui LK sama dengan 15, LB sama dengan 15. KM sama dengan 15 bagi 15 sama dengan 1. Jadi, keuntungan mekaniknya adalah 1. 2. Diketahui LK sama dengan 17, LB sama dengan 13,5. KM sama dengan 17 cm bagi 13,5 cm sama dengan 1,5. Jadi, keuntungan mekaniknya adalah 1,5. 3. Diketahui LK sama dengan 18, LB sama dengan 12, KM sama dengan 18 cm bagi 12 cm sama dengan 1,5. Jadi, keuntungan mekaniknya adalah 1,5. 2. Berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan, buatlah kesimpulan terkait keuntungan mekanik tuas. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami adalah jika lengan kuasanya semakin besar, maka keuntungan mekaniknya semakin tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya.
Ya. Mari kita kasih semangat kelompok 2. Yang terakhir, kelompok terakhir, silakan presentasi untuk aktivitas yang ketiga. Aktivitas ketiga, silakan. Iya, perwakilan dari tadi perempuan semua sekarang laki-laki. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Aktivitas ketiga. Tabel hasil pengamatan. Percobaan pertama, jumlah poin titik kuasa 1 poin, jumlah poin titik beban 1 poin, panjang lengan kuasa 15 cm, panjang lengan beban 15 cm. Percobaan kedua, jumlah poin titik kuasa 1 poin, jumlah poin titik beban 2 poin, panjang lengan kuasa 17 cm, panjang lengan beban 13 cm. Percobaan ketiga, jumlah poin titik kuasa 1 poin, jumlah poin titik beban 3 poin, panjang lengan kuasa 18 cm, panjang lengan beban 12 cm. Analisis hasil pengamatan. Berdasarkan data pada tabel di atas, hitunglah keuntungan mekanik tuas dengan rumus. Keuntungan mekanik sama dengan LK per LB. 1. Diketahui LK sama dengan 15 cm, LB sama dengan 15 cm. Ditanya keuntungan mekanik. Jawab, keuntungan mekanik sama dengan LK per LB sama dengan 15 cm bagi 15 cm sama dengan 1. 2. Diketahui LK sama dengan 17 cm, LB sama dengan 13 cm. Ditanya keuntungan mekanik. Jawab, keuntungan mekanik sama dengan LK per LB sama dengan 17 bagi 13 sama dengan 1,2. Diketahui LK sama dengan 18 cm, LB sama dengan 12 cm. Ditanya keuntungan mekanik. Jawab, keuntungan mekanik sama dengan LK per LB sama dengan 18 bagi 12 sama dengan 1,5. Berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan, buatlah kesimpulan terkait keuntungan mekanik tuas. Jika lengan kuasa semakin tinggi keuntungan mekaniknya. Demikian hasil kerja kelompok kami. Sekarang kami berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi atau membuat pertanyaan atas hasil kerja kelompok kami. Ya, dia sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ada yang mau menanggapi atau memberi masukan atau memberikan pertanyaan terkait hasil kerja kelompoknya? Tidak ada, berarti sudah jelas ya. Oke, kita kasih lagi tepuk tangan untuk kita. Anak-anak sudah bekerja dengan baik, mulai dari aktivitas menonton tadi, aktivitas kedua sampai dengan aktivitas yang ketiga. Jadi banyak hal yang kita pelajari dari situ ya. Untuk aktivitas yang pertama, saat kalian menonton video tadi, nah di situ ada masalah yang ditampilkan pada video tersebut. Masalahnya tentang apa? Kalian tahu? Amer? Anak dan si Badak tidak bisa menseimbangkan jungkir. Iya, dari masalah yang ditampilkan di video tadi tentang bagaimana anak perempuan yang sedang bermain jungkit-jungkit dengan badak, tetapi dia tidak bisa menyeimbangkan jungkit-jungkit tersebut. Mengapa anak itu tidak bisa bermain jungkit-jungkit dengan badak? Iya, Nana. Karena badan-badan tersebut terlalu besar. Iya, benar sekali. Ketika kalian lihat video tadi, si badak itu kan badannya besar, toh, sementara anak itu badannya kecil. Nah, ini artinya
bahwa beban dari si badak itu lebih besar daripada beban si anak, sehingga jungkat-jungkit itu tidak bisa seimbang, tidak bisa bergerak. Ibu minta maaf, suara ibu hilang. Kemudian yang kedua, apalagi yang kalian lihat dari permainan jungkat-jungkit tadi? Rumusan masalah yang kita dapat tadi sudah satu, ya. Mengapa anak itu tidak bisa bermain jungkat-jungkit dengan si badak? Alasannya karena badan si badak itu terlalu besar, sehingga bebannya lebih berat ketimbang berat dari anak semua. Yang kedua apa? Nona, ada dulu ya. Ada yang sudah. Bagaimana caranya supaya anak tersebut dapat berjungkat-jungkit dengan badak? Iya, bagaimana caranya supaya anak itu bisa berjungkat-jungkit dengan badak? Siapa yang tahu jawabannya? Amel lagi. Dengan cara menggeser titik tumpu ke arah badak. Iya, dengan cara memperbesar ini lengan kuasanya. Jadi titik tumpunya ini kita geser ke arah badak. Badak ini kita silokan dengan B, ya. Kita geser titik tumpunya ini ke arah beban ini, sehingga lengan kuasanya menjadi lebih panjang, lebih besar, sehingga mereka bisa bermain jungkat-jungkit. Ini hasilnya ini kita peroleh pada kegiatan aktivitas 3 tadi, ya. Ketika kita menambahkan jumlah koin, artinya kita menambah beban di situ. Setelah ditambah beban, otomatis tidak seimbang toh jungkat-jungkitnya. Supaya dia seimbang, maka kita geser titik tumpunya ke arah beban, sehingga dengan kuasanya menjadi lebih panjang. Begitu toh dari masalah yang dihadapi oleh si anak tadi, supaya dia bisa bermain jungkat-jungkit dengan si badak. Kedua, anak-anak mengamati apa tadi? Mengamati benda-benda yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Halo, Hilarius. Perhatikan, ya. Tadi di aktivitas kedua, coba dibuka lagi LKPD-nya. Kalian sudah mempelajari atau mengamati tentang benda-benda yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, benda-benda itu digolongkan ke dalam jenis tuas, ya, atau pengungkir. Kata lain dari tuas itu adalah pengungkir. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa pesawat sederhana itu apa? Kelompok 2. Pesawat sederhana itu apa? Pesawat sederhana adalah berbagai peralatannya bisa memudahkan manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Iya, pesawat sederhana adalah berbagai peralatan yang digunakan oleh manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya, untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah manusia melakukan pekerjaannya. Ibu kasih contoh, misalnya mau robek kertas, anak-anak mau robek kertas ini. Kalau dirobek seperti ini bisa juga, tetapi tidak rapi, agak susah. Maka supaya lebih gampang, lebih baik, ada alat yang membantu kita di sini, yaitu gunting. Kalau hanya satu lembar ini gampang dirobek, tapi kalau sudah dalam jumlah banyak, maka agak susah, sehingga kita gunakan gunting. Tadi masuk tuas jenis keberapa? Pertama. Pintar sekali. Tuas jenis pertama. Nah, ini yang harus anak-anak lihat. Tuas jenis pertama, titik tumpunya ada di mana? Dari gunting ini, coba dilihat, ini yang namanya titik tumpu. Tangan ibu, kuasa, ya. Tempat ibu memberikan gaya, ini namanya kuasa atau gaya. Kemudian, misalnya ibu mau
ini dinamakan apa? Lengan puasa atau biasa disimbolkan dengan L. Jarak dari titik tumpu ke beban dinamakan lengan beban atau yang biasa disebut Kemudian dari yang sudah kalian praktekkan itu, kita sudah tahu bahwa untuk tuas jenis pertama titik tumpunya ada di tengah. Lengan beban di sini, puasa di sini. Contohnya tadi ada gunting, apalagi? Apalagi yang lain? Tuas jenis pertama. Tang, tahu tang kok? Hampir sama seperti gunting, ya. Kemudian kita lanjut ke tuas kelas kedua. Di sini ada bebannya yang ditaruh di tengah. Sedangkan titik tumpu dan puasanya ada di pinggirnya. Contohnya apa? Gerobak. Iya. Iya, sabar ya. Ini anggap saja ini gerobak ya. Ini rodanya. Yang ini ada gagang dua ini tempat kita pegang itu disebut apa? Puasa. Iya, di sini F-nya. Kemudian baknya ini tempat kita meletakkan beban. Titik tumpunya ada di mana? Ada di sini ya. Di bagian bannya ini adalah titik tumpunya. Sudah mengerti? Sekarang untuk tuas kelas ketiga. Letak penjepit S. Sabar. Tuas kelas ketiga yang di tengah-tengah itu apa? Puasa. Terus beban dan titik tumpu. Dan titik tumpunya ada di salah satu ujungnya ya. Di ujungnya satu dan ujungnya satunya lagi. Nah sekarang contohnya apa? Skop. Alat pemancing. Tes. Satu. Tolong yang satu. Iya. Kami Ibu Hadi mau kasih contoh. Ini adalah sapu. Dia digolongkan ke dalam tuas kelas ketiga. Yang ini titik puasa atau gayanya itu dia ada di tengah ya. Sementara titik tumpunya di ujung sini. Kemudian di bawah itu tempat kita menyapu itu dinamakan beban. Oke, sampai di sini sudah bisa mengerti? Sudah. Di aktivitas yang ketiga kita juga sudah mencari keuntungan mekanik dari tuas. Ya. Rumus yang kalian gunakan tadi adalah KN sama dengan LKLD. Lengan puasa dibagi dengan lengan beban. Ibu kasih contoh misalnya di koin yang pertama setelah diukur lengan puasanya 15. Lengan bebannya juga 15. Maka keuntungan mekaniknya sama dengan 1. Di koin yang kedua, lengan bebannya misalnya 17. Lengan puasa 17. Lengan bebannya 13. 17 bagi 13 sama dengan 1,3 misalnya. Koin yang ketiga 18, di sini 12, maka di sini 1,5. Jadi dari situ dapat disimpulkan bahwa semakin panjang lengan puasa, perhatikan di sini. Ini lengan puasanya 15, yang ini 17, yang ini 18. Meningkat terus toh? Nah, semakin panjang lengan puasa, maka keuntungan mekanisnya juga semakin besar.
Lalu kuasanya 15, KM-nya 1. Ini 17, ini 1,3, ini 18, ini 1,5. Oke. Berarti sudah paham ya tentang materi hari ini, tentang kuas atau pengujian. Sudah bisa mengerti? Oke. Sekarang silakan siapkan kertas, ambil buku, kertas 2 lembar, tulis nama dan kerjakan soal yang ada di bahan ajar. Coba dibuka bahan ajarnya. Latihan nomor 1 sampai nomor 4. Silakan dikerjakan. Ini waktunya hanya 10 menit juga atau 15 menit. Waktunya 15 menit. Ini langsung tulis. Silakan bekerja. Ya, coba dilihat gambarnya. Itu luas kelas keberapa? Lihat titik tumbuhnya ada di mana. Yang semangat dibaca soalnya baik-baik. Waktunya selesai untuk mengerjakan tugas tersebut. Ibu tunggu di sini untuk mengumpulkan pekerjaan kalian. Silakan maju. Ari, yang sudah selesai silakan. Belum? Itu 2 menit lagi. Ya, masuk ya, kumpul. Oke, silakan.
dengan penuh antusias sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran sampai dengan selesai. Ibu ingatkan untuk anak-anak sekalian, pertemuan minggu berikutnya ini kita masih membahas materi tentang pesawat sederhana ya. Tapi untuk jenis yang berikutnya yaitu tentang bidang miring. Karena itu untuk persiapan minggu berikutnya ini, Ibu minta minggu depan itu anak-anak membawa yang pertama tahu papan keramik. Tidak tahu, kita sering gunakan, tetapi kita hanya tahu itu namanya ini. Nama sebenarnya papan keramik itu papan alas untuk LJK. Papan LJK itu. Jadi satu kelompok satu. Ya, ada toh? Ada. Ya, jadi satu kelompok bawa satu papan keramik. Papan alas LJK. Ya. Habis itu bawa strip atau penghapus lagi, bawa tipex, bawa minta, dan kalau ada meteran kain, tahu meteran kain? Tahu. Bawa dengan meteran kain ya, untuk kita praktek tentang bidang miring. Nah, anak-anak, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Kita lanjut lagi pertemuan berikutnya di minggu depan. Sebelum kita pulang, Ibu minta satu orang untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa. Pada dia, Ibu persilakan. Semuanya menjadi sikap berdoa. Duduk yang sopan. Duduk yang sopan, oke? Iya, mari kita berdoa. Ibu guru dan ibu guru, bapak guru dan teman-teman sekalian, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dan izinkanlah saya membawa doa ini secara agama katolik dalam nama Bapa ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyelenggaraanmu. Kami bisa berkumpul lagi di sini. Sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang, agar kami sampai ke rumah kami dengan selamat. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Ya, terima kasih untuk kita semua dan selamat siang.